hambanya yang mainkan musik, begitu juga hamba yang memuji sebagai pemimpin pujian Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan dalam nama Yesus yang berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap semangat ya, menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abang, Bapa, ini aku anakmu, akanlah seluruh hidupku. Ya Abang, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, akanlah seluruh hidupku.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya ya Bapa, firman-Nya boleh bertumbuh dan tertanam di dalam hati anak kami masing-masing Tuhan. Berkati tiba ya Bapa, setiap yang melaksanakan firman-Nya Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan, anak-anak siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat dan antusias. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak siapkan Alkitabmu dan juga alat tulisnya, dengarkan firman Tuhan. Adapun renungan kita hari ini yang terambil dari kitab Efesus, ya, pasal yang kelima ayat 8 sampai 9. Tema renungan kita adalah anak terang berbuahkan kebaikan. Anak terang berbuahkan kebaikan. Langsung saja anak-anak, kita baca Alkitab kita. Ya, mohon dibuka Alkitabnya. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah anak-anak, dari ayat ini kita dapat melihat dua posisi keadaan kita sebelumnya. Pertama, keadaan dulu kita di dalam kegelapan, dan keadaan sekarang kita ada di dalam Tuhan. Nah anak-anak, ketika kita di dalam kegelapan, tentu saja kita tidak dapat berbuah, yaitu buah terang, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, siapakah anak-anak terang itu? Anak-anak ketika bicara terang, pasti anak-anak tahu dan bisa menyebutkan manfaat daripada terang itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita tadi, bahwa kita ada di dalam terang sehingga kita dapat berbuah, yaitu kebenaran dan keadilan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah anak-anak terang itu? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat tadi bahwa siapakah anak-anak terang itu? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi anak-anak, dari ayat ini bahwa anak-anak terang itu adalah anak-anak yang menerimanya, percaya kepada Yesus. Siapapun dia, apapun sukunya, ya, tapi ketika dia mau menerima, percaya kepada Yesus, maka dia adalah anak Allah. Dia adalah anak-anak terang. Dialah yang dapat tadi berbuah kebaikan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, yang kedua dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Nah, anak-anak, dalam ayat ini, yang kedua anak terang itu adalah yang mengikut Tuhan. Ya, yang mengikut Tuhan dikatakan tadi tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang. Dari mana kita punya terang? Yaitu dari Tuhan, karena kita mengikut Dia. Diibaratkan seperti bulan dan matahari. Bulan tentu saja tidak punya sumber cahaya, tetapi dia di malam hari dapat menyinari kegelapan karena dia memperoleh sumber cahaya dari matahari. Demikian juga orang percaya, demikian juga anak-anak terang tadi. Ketika dia percaya kepada Yesus, dia mau mengikut Yesus, maka dikatakan tadi tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Terang hidup itu
yang kita peroleh dari Yesus Kristus. Nah, untuk kita dapat memperoleh terang hidup, ada pengorbanan Yesus. Yesus mati di kayu salib. Ya, Yesus berkorban bagi saya dan saudara supaya kita tidak lagi dalam kegelapan, tapi kita ada di dalam terang. Kita menjadi anak-anak terang. Ya, Alkitab katakan bapa segala kegelapan adalah iblis. Iblis adalah sumber atau bapa dari kegelapan. Ya, dan tapi Yesus adalah sumber dari terang itu. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, buah apa yang kita atau buah apa yang dihasilkan anak-anak terang? Pertama tadi ada kebaikan. Ya, kalau anak-anak bicara kebaikan, tentu saja anak-anak bisa menyebutkan contoh kebaikan. Ya, dalam gambar ini anak-anak lihat membantu orang lain. Ya, Yesus juga pernah menyampaikan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, masih ingat ceritanya anak-anak ketika seorang saudagar yang dirampok di jalan, maka lewatlah tokoh-tokoh agama, lewat imam, lewat Lewi, tidak ada yang menolong. Ya, sekalipun tadi orang yang dirampok itu sudah minta tolong dan mereka lihat, mereka tinggalkan. Tetapi ada seorang Samaria yang benar-benar ya ketika dia lihat, dia angkat itu saudagar yang dirampok tadi, dibasuh lukanya, diobatin, diberikan kepenginapan, dan Yesus berkata bahwa yang mengasihi sesama itu adalah orang Samaria. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kebaikan di dalam hal ini kita harus melihat. Ya, ada 3 sudut pandang untuk melihat kebaikan itu. Yang pertama, ya, apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukan kebaikan, maka kita harus lihat anak-anak. Yang pertama, ya, kita harus melihat patokannya baik atau tidak adalah bersumber dari Alkitab. Harus kita lihat Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan diilhami oleh Allah untuk memperbaiki kelakuan, ya mengajar, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, harus patokannya kebenaran Alkitab yang tertera di dalam Alkitab. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kebaikan itu di dalam bahasa aslinya itu artinya menggembirakan, ramah, ya menyenangkan dan lain sebagainya. Bisa juga baik, bajik, dan terutama menandakan sesuatu yang memberi kebahagiaan atau kepuasan atau yang mendambakan kepuasan baik estetika maupun moral. Nah, itu yang disebut tadi kebaikan. Ya, anak-anak, itu yang disebut tadi kebaikan. Nah, kita lanjut anak-anak. Tadi bahwa oh, kita harus melihat dari patokannya hukum kebenaran Alkitab. Berikutnya dari sudut pandang, kita harus melihat dari sudut pandang yaitu berdasarkan alasan atau motif. Ya, orang Kristen, orang percaya melakukan kebaikan bukan supaya masuk surga, bukan supaya diselamatkan, tetapi sebaliknya kita berbuat baik karena merupakan kasih kita, ucapan syukur kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Ucapan syukur, kasih atas keselamatan yang sudah kita terima. Bukan supaya dosa kita dihapuskan, supaya kita diberkati, ya, supaya kita diselamatkan dan lain sebagainya. Jadi
berbuat baik itu motifnya yang benar, karena kita mengasihi. Karena aku mengasihimu Tuhan, maka aku melakukan ini sebagai ucapan syukurku atas keselamatan. Yang ketiga, kita harus melakukan dengan tujuan yang benar, yaitu bagi kemuliaan Tuhan, bukan bagi kemuliaan kita atau untuk supaya kita terkenal, supaya dipuji dan lain sebagainya. Pekerjaan apapun, perbuatan apapun, kasih kita terhadap Allah dan sesama, kita harus lakukan merupakan kegenapan dari firman Tuhan. Nah, dalam Efesus 6 ayat 8 dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Jadi ada upah, ada hasil yang akan kita terima dari Tuhan ketika anak-anak bisa berbuat atau melakukan kebaikan. Itulah yang dikatakan tadi, anak-anak terang berbuat kebaikan. Yang kedua, karena buah dari anak terang itu adalah keadilan. Kata adil seringkali juga diterjemahkan yaitu kebenaran. Keadilan itu artinya apa yang dituntut Allah. Kebenaran yang dianugerahkan Allah, baik itu kewajiban agama maupun kedermawanan. Ya, dalam Matius 6 ayat 1 dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan, ibadah bukan supaya dipuji atau dihormati orang. Dikatakan ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi kebaikan, baik itu keadilan, baik berupa agama dan juga dermawan kita, tidak boleh kita lakukan di hadapan orang lain. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, keadilan itu adalah memperlakukan sesama manusia, yaitu seperti Tuhan memperlakukan kita. Mengasihi. Yesus berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah buah dari terang, yaitu keadilan. Yang ketiga adalah kebenaran. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kebenaran ya tentu saja harus juga dilihat kebenaran menurut firman Tuhan, bukan kebenaran menurut kita, ya, tapi kebenaran menurut firman Tuhan. Yang benar sudah pasti baik, ya. Dalam bahasa Alkitabnya, kata benar yaitu suatu kondisi batinia yang terbuka, bebas dari keterlibatan, perasaan, kepura-puraan, kekeliruan, dan dusta. Jadi kalau bicara benar berarti suatu kondisi hati kita bebas dari perasaan pura-pura, kekeliruan, dan juga dusta. Ya, pura-pura tahu kan anak-anak, ya, sok-sok atau munafik, padahal di hatinya sebenarnya tidak, pura-pura baik padahal hatinya tidak. Nah, itulah yang dikatakan kebenaran. Jadi Yesus mengatakan buah terang itu adalah bebas dari kepura-puraan, bebas dari dusta, bebas dari kekeliruan. Nah, anak-anak, ketika kita mengasihi orang lain, benar-benar kita mengasihi karena kita bersyukur kasih kita kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan atau orang yang melakukan kebenaran itu, bahwa dikatakan apa yang kalau ia
hendaklah kamu katakan ya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya berasal dari si iblis. Nah, anak-anak Yesus tegas mengatakan bahwa bagi orang percaya, bagi pengikut Kristus, ya tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Apa yang dalam hati, ya, dan itu yang terucap, ya, bukan lain di hati, lain di bibir. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya, selebihnya tidak ada apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi tidak ada antara ya atau tidak. Ya, tidak atau tidak. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ingat, catatannya nanti dikirim ke Miss Cindy. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Jamah kami Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga orang tua, Tuhan anak-anak-Mu. Engkau beri kekuatan dan kesehatan. Berkati juga anak didik kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan tolong kami semuanya. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.